Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Binsar Siburian, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Saya akan melaporkan aksi nyata saya pada penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya berprinsip bahwa pelajaran yang saya lakukan di kelas masih bersifat teacher center. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, bahwa praktek pembelajaran harus berorientasi pada murid atau yang disebut dengan istilah student center. Saya memperlakukan murid ibarat tabula rasa, yaitu kertas putih yang siap saya tulis. Ternyata salah. Murid harus dituntun sesuai dengan potensi individu murid. Saya berprinsip bahwa ketercapaian hasil belajar siswa hanya atas nilai perolehan siswa saja. Tetapi setelah saya mempelajari ini, bahwa ketercapaian pembelajaran harus mencapai kebahagiaan murid dan merdeka belajar. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Selama pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini, perlunya memperbaiki cara untuk membelajarkan peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya terima selama kegiatan pembelajaran modul yang diikuti baik melalui Zoom oleh instruktur atau fasilitator, pendampingan individu oleh PP atau pengajar praktik, maupun karya bersama sesama calon guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 1. Mengubah cara dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak fokus pada nilai akhir saja. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, yaitu perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata saya. Yang pertama adalah perencanaan aksi nyata. Yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian saya membuat dan merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam tahap pelaksanaan aksi nyata, saya mengawali pembelajaran dengan berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya capai dan dicapai oleh murid tersebut. Yang ketiga, saya juga tidak lupa untuk melaksanakan berdiskusi bersama untuk mengerjakan LKPD. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelompok lainnya memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir adalah guru dan murid bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran dan membuat kesimpulan. Tentunya dalam kegiatan ini tidak ada yang sempurna. Dalam tahap refleksi ada beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada beberapa murid tidak aktif saat berdiskusi kelompok. Mereka cenderung mengandalkan teman. Yang kedua, masih ada peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya membimbing murid untuk mencari solusi. Yang pertama, membimbing peserta didik secara personal agar mau berpartisipasi dalam kelompoknya. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas. Tahap yang terakhir yaitu nomor 5, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan. Yang pertama adalah testimoni dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Leni Situmeang, SPD. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Leni Situmeang, SPD, Kepala Sekolah SD 0348. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang pelaksanaan aksi nyata guru saya bernama Bapak Binsar Siburian, SPD. Di mana Bapak ini adalah seorang calon guru penggerak
maupun di lapangan. Yang kedua adalah testimoni dari salah seorang siswa kelas 6 yang bernama Romana Penjahitan yang juga ikut berpartisipasi dalam proses perubahan yang terjadi di kelas. Setiap dari kita memiliki potensi untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Bahwa pendidikan adalah pintu kesempatan untuk tersebut. Selain itu, Pak Siburian tidak hanya mengajarkan kami tentang materi. Pak Siburian peduli tentang perkembangan kami pribadi dan di luar ruangan kelas. Pak Siburian selalu mengadakan diskusi kelas untuk mendidik kami tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Pak Siburian adalah guru yang baik dan saya sangat bersyukur memiliki guru yang seperti Pak Siburian. Demikianlah dokumentasi aksi nyata saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.